Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak saya yang kapan-kapan lagi beriman, lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah bangunkan pagi hari ini kita dalam mati yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nusur. Dan kita bersyukur kita telah dapat melaksanakan yaitu sholat subuh secara berjemaah. Hadis mengatakan barang siapa kita sholat isya berjemaah, maka bagaikan dia beribadah nafil separuh malam. Dan barang siapa dia sholat subuh secara berjemaah, maka bagaikan dia sholat nafil, beribadah nafil semalam suntuk. Dan kita syukur alhamdulillah kita tadi telah dapat melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Fadilahnya lebih baik dunia serta seisinya. Sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita duduk sejenak dalam majelis taklim, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Kita hadir sini bukan karena kita kuat ataupun sehat, tapi ini adalah tanda-tanda pertama, yaitu orang yang tahu bersyukur pada Allah. Jadi orang tahu bersyukur pada Allah itu yaitu mau melaksanakan segala perintah Allah. Perintah Allah apa? Adalah sholat. Bukan dikatakan kita kuat, sehat, sempat. Mungkin kalau kuat, lebih kuat lagi teman-teman kita di luar. Kalau dikatakan sempat, ini hari Ahad, ya, hari libur. Jadi apa? Ini tanda-tanda inilah hidayah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid untuk melaksanakan perintah Allah, perintah sholat. Sholat adalah perintah yang utama. Amalan yang paling penting daripada amalan lain adalah sholat. Jadi pada anak-anak saya yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah ya. Ini kita sudah sebulan penuh melaksanakan bulan Ramadan. Jadi tanda-tanda Ramadan, puasanya orang yang diterima oleh Allah itu tanda-tandanya, yaitu diantaranya itu semakin setelah dia Ramadan, semakin kelihatan ya dia taatnya pada Allah. Kalau kita telah Ramadan Idul Fitri, maka kita kembali ke fitrahnya. Selama sebulan penuh dosa-dosa kita diampunkan. Malah kita setelah itu kita jadi lemah, maka Ramadan kita dipertanyakan. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama anak-anak saya, apalagi yang menonton video saya ini sengaja. Ini bukan satu dakwah untuk mengajak bagaimana khususnya anak-anak saya yang Indonesia yang berada di Hamawasu sekitarnya. Marilah kita ramaikan masjid. Hubungkan diri kita dengan masjid. Masjid adalah jantungnya agama. Bagaimana kalau makhluk hidup nggak ada jantungnya, dia akan mati. Jadi jangan sampai kita di Jepang ini menjadi agama kita akan mati. Apa sebab mati? Pengaruh ini. Pengaruh HP, ya, Facebook, malam minggu, ya kan? Kita bagaimana? Kita tidak bisa setiap hari ke masjid. Seminggu sekali juga nggak bisa. Jadi ini saya harapkan kepada anak-anak, marilah kita membuka masjid. Supaya apa? Di Jepang ini kita berbondong-bondong ke masjid. Alhamdulillah kita di Jepang ini walaupun corona, kita masih ada beri kebebasan untuk memakmurkan masjid, sholat kemarin seperti sholat Idul Fitri, ya kan?
dan kita juga bersyukur kita masih bekerja. Tetap kita bekerja. Jadi kalau kita di sini semuanya bisa, kerja bisa, jadi kalau kita nggak ke masjid berarti kita termasuk orang yang kufur akan nikmat Allah. Ini saya sampaikan di dalam kesempatan saya di mana di Facebook, di mana ini supaya agar bagaimana mengingatkan anak-anak saya supaya jangan terlena, supaya jangan itu terikut suasana di Jepang. Tapi bagaimana kita buat suasana? Suasana apa? Islami. Ya, kita duduk di sini ada ini anak-anak saya kemarin itikaf nih semua. Itikaf. Inilah ciri-ciri cuman ini cuma Parlandi dia mau masuk sekarang 1000 lebih walaupun corona 1000 ada. Betul saya bilang. Lebih kurang 1000 khusus orang Indonesia. Yang pelajar, yang engineering, yang JSUSE. Jadi ini saya sampaikan kesempatan ini. Marilah saya mengajak bagaimana lihat masjid kita. Yang kan begitu indah, walaupun kecil, bersih, semua ada. Mau mandi di sini dengan air panas, mau apa semua, ya ada AC-nya semua. Marilah saya mengimbau lagi dan lagi, dan saya selalu berdoa semoga anak-anak saya khususnya yang ada di Jepang ini, yang dari Indonesia, supaya mendapat hidayah bisa datang ke masjid. Itu marilah kita baca satu hadis tentang kitab Fadilah Sholat, tentang pentingnya sholat. Ini ringkasan dari 40 hadis tentang fadilah sholat dan pentingnya sholat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, 1. Perintah pertama yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap umatku adalah sholat. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah sholat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah sholat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah sholat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala takutlah kepada Subhanallah wa ta'ala dalam keadaan sholat. Pemisah antara seseorang dengan syirik adalah sholat. Sholat adalah tanda Islam. Barang siapa sholat dengan khusyuk pada waktunya dan memperhatikan rukun serta sunnah-sunnahnya, pasti ialah seorang mukmin. Saya ulangi, sholat adalah tanda Islam. Barang siapa sholat dengan khusyuk pada waktunya dan memperhatikan rukun dan sunnah-sunnahnya, pastilah ia seorang mukmin. Kelima, iman dan sholat adalah kewajiban yang paling utama. Di antara seluruh perintah Allah SWT, jika ada sesuatu yang difardukan yang lebih utama daripada sholat, tentulah Allah SWT akan memerintahkan para malaikatnya untuk mengerjakannya. Ya kan, misalnya adalah perintah yang fardu dengan sholat, maka pasti Allah perintahkan pada malaikatnya. Sebagian malaikat ada yang ruku dan sebagian lain ada yang sujud siang dan malam. Sholat adalah tiang agama. Sholat menghitamkan muka setan. Sholat adalah cara bagi orang-orang yang beriman. Sholat adalah cahaya bagi orang-orang beriman. Sholat adalah jihad yang paling utama. Sholat adalah jihad yang paling utama. Selama seseorang tawaju, perhatian penuh dalam sholatnya, Allah SWT akan tawaju kepadanya dengan rahmatnya. Jika ia berpaling dari sholatnya, maka Allah SWT akan berpaling darinya. Nah, jadi ini ada 40, jadi 10 aja kita baca. Mudah-mudahan ini kita ulang-ulangi supaya menjadi menjadi semakin kita tahu bahwasanya pentingnya sholat, supaya kita tetap taat pada Allah dengan menjaga sholat kita. Demikianlah, marilah kita tutup dengan doa Inggris. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.